Dengan semangat yang berkobar-kobar, perkelahian antara Somat dan Toteng pun dimulai di tengah sorak-sorai penonton. Kedua pihak saling menatap dengan tajam, siap untuk bertarung sampai akhir. Meskipun ada kekhawatiran dan tegangan di udara, Somat tetap tenang dan fokus pada tujuannya untuk membela kebenaran dan memulihkan keadilan. Semua mata tertuju pada mereka, menanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan yang akan berlangsung. Dengan langkah mantap, Somat memasuki lapangan, disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari para penonton yang penasaran dengan hasil pertarungan ini. Wajahnya tegang, tetapi penuh dengan tekad yang bulat. Dia siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya dan membela kehormatan keluarganya. Sorot matanya menunjukkan bahwa dia tidak akan mundur sedikit pun dalam perjuangannya untuk menegakkan kebenaran. Dengan tatapan tajam dan langkah yang mantap, Toteng memasuki lapangan. Sorot matanya penuh dengan kepercayaan diri dan keangkuhan yang khas. Dia yakin akan kekuatannya dan tampak siap untuk menghadapi Somat dalam pertarungan yang akan berlangsung. Warga pun semakin ramai dan tegang menyaksikan kedua petarung ini bersiap untuk bertarung. Dengan pernyataan yang keras dan tegas, Toteng menegaskan bahwa pertarungan ini akan berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Dia menunjukkan tekadnya untuk bertarung hingga akhir dan menegaskan kepada warga agar tidak ikut campur atau membantu siapapun selama pertarungan berlangsung. Suasana semakin tegang dan hening, menanti detik-detik awal pertarungan yang akan menentukan nasib keduanya. Dalam keadaan tegang dan penuh konsentrasi, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah adalah langkah yang bijaksana. Dengan berzikir dan memperkuat hubungan spiritual, kamu mengingatkan diri sendiri bahwa kekuatan yang sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doamu didengar dan diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini dengan bijaksana. Saat kami berdiri di tengah lapangan, gelap malam memberikan latar belakang yang dramatis bagi pertarungan yang akan terjadi. Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai warga menciptakan atmosfer yang semakin tegang. Aku berdiri dengan tenang, matanya fokus pada lawan di hadapannya, si Toteng, yang juga siap bertarung. Tidak ada kata-kata, hanya napas berat yang terdengar di antara kami. Tanpa aba-aba, Toteng tiba-tiba melancarkan serangan dengan tangan kosong, membawa energi ganas yang menghantamku. Aku bertahan dengan tangkas, menangkis serangan demi serangan yang datang. Pukulan-pukulannya memiliki kekuatan yang mematikan, mengingatkan bahwa dia bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Tapi aku tidak gentar. Dengan gerakan yang gesit, aku membalas serangannya, melayangkan pukulan ke arah wajahnya, tetapi dia menghindar dengan kecepatan yang mengagumkan. Perkelahian kami terus berlangsung dengan intensitas yang meningkat, saling membalas pukulan dan tendangan dengan kecepatan dan kekuatan yang sama-sama mengesankan. Meski aku berhasil membalas serangan Toteng dengan pukulan dan tendangan yang cukup efektif, namun dia terus menunjukkan ketangguhan dan keuletannya. Beberapa kali aku terdesak oleh pukulan-pukulan keras Toteng, bahkan sampai terjatuh dan menjadi bulan-bulanan. Namun, dengan semangat yang tak kenal menyerah, aku segera bangkit dan melanjutkan pertarungan. Saat akhirnya Toteng terjatuh, aku melihat peluang untuk menyerang lebih keras lagi. Aku menendang mukanya dengan keras, berharap itu akan membuatnya menyerah atau setidaknya melukainya dengan serius. Namun, apa yang terjadi membuatku terkejut. Toteng justru tertawa terbahak-bahak saat aku menendangnya, seolah-olah pukulan dan tendanganku tidak memberikan rasa sakit yang sama sekali baginya. Mimik wajahnya yang tertawa mencerminkan ketidaktertarikan dan ketidaksensitifannya terhadap rasa sakit, membuatku merasa semakin yakin bahwa dia benar-benar musuh yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam keadaan terdesak, aku mengandalkan kekuatan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan Toteng. Ketika dia menyerang dengan pukulan keras yang diiringi dengan kekuatan tenaga dalam yang luar biasa, aku memutuskan untuk mengandalkan keterampilan dan kekuatan batin yang sudah aku pelajari dari Kiai Fakih. Duk! Pukulannya berhasil kutangkis dengan tangan kiriku, namun kekuatannya begitu besar sehingga aku terpental ke belakang. Begitu juga Toteng, yang terhuyung mundur beberapa langkah setelah serangannya ditangkis. Wajahnya merah padam, mencerminkan kemarahannya yang bergelora. Meski terdesak, aku tidak kehilangan semangat. Dengan keyakinan dan kekuatan yang berasal dari iman, aku bersiap untuk melanjutkan pertarungan dengan penuh tekad untuk menumbangkan musuh yang sombong dan kejam ini. Meskipun terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, warga yang menyaksikan perkelahian kami tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka.
Sorakan dan tepuk tangan terus bergema di sekeliling lapangan, menciptakan suasana yang semakin panas dan mencekam. Beberapa di antara mereka bahkan memanfaatkan momen ini untuk bertaruh, dengan menempatkan taruhan pada salah satu dari kami. Seorang koordinator bertugas mengumpulkan taruhan dari para penonton yang ingin ikut bertaruh. Dalam ketegangan pertarungan, suasana lapangan semakin memanas dengan ketertarikan dan antusiasme warga yang terus meningkat. Mereka sangat menikmati pertunjukan gratis ini, tanpa menyadari bahwa di baliknya terjadi pertarungan yang sesungguhnya antara kebaikan dan kejahatan. Dengan penuh keberanian, aku berhasil melepaskan diri dari cekikan maut Toteng dan mengambil alih kendali pertarungan. Dengan gerakan yang tajam dan cepat, aku menyabetkan pedang ke arah leher Toteng, memutuskan ikatan antara nyawanya dan dunia ini. Suasana lapangan menjadi sunyi seketika, terputus oleh suara pedang yang memotong leher Toteng dan kepala yang terlempar menjauh. Darah merah yang mengalir dari lehernya menandakan akhir dari kekuasaan kejahatan Toteng. Warga yang menyaksikan peristiwa itu terdiam, tercengang oleh keberanian dan kekuatan yang ditunjukkan oleh seorang yang selama ini dianggap tidak memiliki kekuatan. Aku, yang berdiri di tengah lapangan dengan pedang di tangan, merasakan campuran antara kemenangan dan kelegaan. Pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk mengamankan tubuh Toteng dan mengatur agar situasi tidak berujung pada kerusuhan. Meskipun sedih karena harus menghadapi kematian, warga merasa lega bahwa ancaman Toteng telah berakhir dan keadilan telah ditegakkan. Ketika Toteng dengan cepat memperbaiki keadaan tubuhnya yang terpotong, keheranan dan keterkejutan melanda seluruh penonton. Suara tepuk tangan dan teriakan memenuhi udara, sebagian besar dari mereka terkesan dengan kekuatan dan kehebatan yang dimiliki oleh Toteng. Namun, di antara sorak-sorai itu, ada juga yang menggelengkan kepala dalam ketidakpercayaan dan keheranan atas keanehan yang mereka saksikan. Aku sendiri merasa kagum dan terkejut melihat aksi tersebut. Namun, keberanianku tidak surut. Dalam hati, aku bersyukur atas pertolongan Allah yang telah memberi kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan pertarungan ini. Meskipun kekuatan Toteng mengerikan, aku tetap yakin bahwa kebenaran akan selalu menang. Saat melihat Toteng tidak terluka bahkan dapat memperbaiki dirinya dengan cepat, aku merasa tertegun. Namun, keputusanku untuk melawan tidak surut. Dengan tekad yang bulat, aku kembali menyerang dengan pedang. Meskipun keanehan itu membuatku merasa khawatir, aku tetap yakin bahwa kebenaran harus didamaikan. Dengan penuh keberanian, aku menghunus pedang ke arah perut Toteng. Meskipun kaget dengan seranganku, Toteng tetap tenang. Aku melihat perutnya terluka dan darah segar mengalir, bahkan ususnya pun keluar. Namun, keanehan kembali terjadi saat Toteng dengan mudah memperbaiki luka dan mengembalikan ususnya ke dalam perutnya. Aku merasa ngeri dan terkejut, namun aku tetap fokus pada pertarungan. Meskipun kagum dengan kehebatan ilmu Toteng, aku tetap teguh pada tekadku untuk memperjuangkan kebenaran. Aku menyadari bahwa pertarungan ini tidak hanya sekadar urusan fisik, tetapi juga ujian keberanian dan keikhlasan hati. Dengan penuh kesabaran dan keteguhan, aku siap menghadapi segala keanehan dan tantangan yang akan datang. Dengan mantap, aku kembali mengambil posisi siap bertarung. Meskipun penasaran dengan kehebatan ilmu Toteng, aku tidak akan mundur dalam mencari keadilan bagi istriku dan kedua anakku. Aku yakin, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan mampu menghadapi segala rintangan dan mengalahkan kejahatan yang mengancam keluargaku. Keajaiban yang kamu alami adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun serangan tersebut mengenaimu, kamu dilindungi olehnya sehingga tidak mengalami luka yang fatal. Ini menjadi bukti bahwa Allah selalu menjaga hambanya yang berjuang untuk kebenaran. Dengan keyakinan yang semakin kokoh, aku bersiap untuk melanjutkan pertarungan ini dengan semangat yang tak kenal lelah. Sambil mengucap syukur atas perlindungan Allah, aku siap untuk menghadapi segala bentuk serangan yang akan dilancarkan oleh Toteng. Dengan keterkejutan yang tampak di wajah Toteng, aku memperoleh sedikit keuntungan. Namun, aku tidak boleh lengah. Segera aku kembali fokus dan siap menghadapi serangan berikutnya dari Toteng. Dengan kekuatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku siap menghadapi apapun yang akan dilancarkan olehnya. Wajah Toteng yang tertawa sinis membuatku semakin yakin bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa yang tidak biasa. Meskipun aku menyerangnya dengan keras, dia tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Ini menjadi tantangan besar bagiku. Namun, aku tidak akan menyerah begitu saja.
Sambil tetap tenang, aku siap untuk melanjutkan pertarungan ini. Meskipun Toteng memiliki kekuatan yang luar biasa dan mampu menyembuhkan luka dengan cepat, aku tetap yakin bahwa aku memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkannya. Aku akan menggunakan semua ilmu yang telah kuterima dari Kiai Fakih dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Dengan tekad yang bulat, aku siap melanjutkan pertarungan ini sampai salah satu dari kami menyerah. Benar, strategi untuk menjauhkannya dari air adalah langkah yang bijaksana. Mencari tempat yang jauh dari sumber air atau lingkungan yang kering adalah pilihan yang baik. Dengan demikian, kekuatan penyembuhan Toteng dapat dibatasi. Berpikir kreatif dan mencari lingkungan yang sesuai akan menjadi kunci dalam menghadapi pertarungan ini. Tindakanmu itu menunjukkan tekadmu yang kuat untuk mengakhiri perkelahian itu. Langkahmu untuk menjauh dari air adalah langkah bijaksana. Semoga keberanianmu membawa hasil yang diinginkan. Kejadian tersebut pasti menimbulkan keheranan dan ketakutan di antara para penonton. Tetaplah tenang dan terus berusaha menjauh dari Toteng. Upayakan untuk menemukan tempat yang aman dan jauh dari air untuk menghindarinya. Melihat aksi Somad, orang-orang di sekitarnya merasa tercengang dan terheran-heran. Mereka menyaksikan dengan kebingungan dan kekaguman saat Somad dengan tenang dan mantap mengambil keputusan ekstrim untuk menghadapi Toteng. Meskipun tindakannya terlihat drastis, beberapa dari mereka mulai memahami bahwa langkah itu mungkin menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi kekuatan yang luar biasa dari Toteng. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu berharap agar Somad tetap waspada dan hati-hati dalam menangani situasi tersebut. Meskipun bagian tubuh Toteng telah dipisahkan, mereka menyadari bahwa kekuatan Toteng mungkin masih belum sepenuhnya dimusnahkan. Dengan demikian, mereka berdoa agar Somad tetap terjaga dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan selamat. Somad membawa kepala Toteng ke sebuah perbukitan yang terpencil, jauh dari sumber air. Dengan hati penuh tekad, ia memutuskan untuk mengakhiri kekuatan Toteng dengan tindakan drastis. Dengan senjata tajam yang ia bawa, Somad menghancurkan kepala Toteng menjadi beberapa bagian kecil, memastikan bahwa tidak ada bagian yang utuh. Dengan hati yang keras dan tangan yang mantap, Somad memotong telinga dan hidung Toteng serta mengeluarkan matanya. Setiap gerakan dilakukan dengan penuh tekad untuk memastikan bahwa tidak ada yang tersisa dari kekuatan jahat yang pernah dimiliki Toteng. Dengan setiap potongan yang diambil, Somad mengucapkan doa dalam hatinya, berharap bahwa tindakannya akan membawa kedamaian bagi daerah tersebut dan keluarga yang telah menjadi korban Toteng. Saat tubuh Toteng muncul di depannya, Somad tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan cepat dan tegas, ia menyabetkan senjata tajam ke tangan kanan Toteng, memutusnya dari tubuhnya. Darah segera mengucur deras dari luka tersebut. Tanpa memberi kesempatan pada lawannya untuk bereaksi, Somad mengarahkan senjata tajamnya ke arah kaki Toteng, memastikan bahwa ia tidak akan dapat bergerak. Warga yang berkerumun di sekitar mereka hanya bisa menyaksikan adegan mencekam itu dengan gemetar. Mereka terpesona oleh keberanian Somad dan kelihayan dalam menghadapi musuh yang kuat seperti Toteng. Dengan keputusan tegasnya, Somad berusaha mengakhiri segala ancaman yang masih tersisa dari Toteng. Dengan tindakan cepat, Somad memisahkan kaki Toteng dari tubuhnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Warga yang menyaksikan adegan itu langsung bersorak riuh dan bertepuk tangan, menyambut keberhasilan Somad. Namun, Somad sadar bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Dia tidak memberi Toteng kesempatan untuk mengambil kembali anggota tubuhnya yang terlepas. Dengan cermat, ia memisahkan anggota tubuh Toteng yang terlepas dan melemparkannya ke tempat yang jauh, menjauhkannya dari kemungkinan untuk direkatkan kembali. Tindakan ini mendapatkan pujian dari warga yang semakin terkesan dengan keberanian dan kebijaksanaan Somad dalam menghadapi situasi yang sulit. Dalam upaya untuk memastikan bahwa Toteng tidak akan dapat menyambungkan kembali anggota tubuhnya, Somad dengan tegas menyabetkan senjatanya ke perut Toteng. Akibatnya, perut Toteng terburai dan ususnya keluar, menyebabkan Toteng terjatuh kembali ke tanah dalam keadaan yang semakin parah. Warga yang menyaksikan peristiwa itu bersorak gembira, namun ada juga yang masih penasaran dengan kehebatan ilmu yang dimiliki Toteng. Mereka berharap bahwa Toteng akan mampu bangkit kembali, meskipun seluruh anggota tubuhnya telah terpisah. Namun, Somad tetap waspada dan siap untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin timbul. Sementara anggota tubuh Toteng masih bergerak-gerak di tanah, Somad tetap tenang dan waspada.
Dalam hati, dia terus berdoa dan mengucapkan asma Allah sebanyak-banyaknya, memohon agar Toteng tidak bangkit lagi karena kejahatannya yang sudah terlalu banyak. Beberapa saat berlalu, namun tidak ada tanda-tanda bahwa Toteng akan bangkit kembali. Gerakan-gerakan tubuhnya semakin reda, dan keadaannya terlihat semakin lemah. Warga yang menonton mulai merasa lega, namun tetap waspada terhadap kemungkinan apapun yang bisa terjadi. Somad tetap berdiri di tempatnya, siap menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Suasana menjadi semakin tegang dengan desakan warga yang ingin segera mengakhiri nasib Toteng. Beberapa orang menyarankan untuk membakar atau mengubur tubuhnya dengan cepat agar tidak ada kemungkinan Toteng bisa bangkit lagi. Namun, Somad tetap berdiri teguh, memperhatikan situasi dengan hati-hati. "Diamkan dia," kata Somad dengan tegas, mencoba menenangkan kerumunan. "Kita tidak boleh bertindak gegabah. Biarkan dia bersama kehancurannya sendiri. Allah yang Maha Kuasa akan menentukan nasibnya." Namun, desakan warga terus berlanjut, menunjukkan betapa besar kekhawatiran mereka akan bahaya yang mungkin diakibatkan oleh Toteng. Somad mencoba mengatasi situasi yang semakin memanas dengan berusaha menenangkan warga. Namun keputusan untuk membakar tubuh Toteng sudah diambil oleh sebagian orang. Meskipun demikian, Somad tetap berdiri teguh di tempatnya, membiarkan proses itu berlangsung tanpa ikut campur. "Sesungguhnya, bukan kita yang berhak menghakimi," katanya dengan suara tenang, meskipun keras. "Biarkanlah Allah yang menentukan takdirnya." Namun, sorak-sorai warga dan kobaran api semakin memenuhi udara, menyiratkan kepuasan dan histeria mereka atas kehancuran yang mereka yakini akan mengakhiri ancaman Toteng. Somad membiarkan proses pembakaran berlangsung, tetapi dalam hatinya dia merasa sedih dan bersedih atas nasib yang menimpa Toteng, meskipun dia adalah musuhnya. Dia mengucapkan doa dalam hatinya, memohon agar Toteng mendapat pengampunan dan ketenangan di alam setelah kematian, serta agar keadaan segera kembali tenang di daerah mereka. Setelah membersihkan diri dan melaksanakan salat, Somad merasa lega dan penuh syukur atas kemenangannya serta keselamatan yang diberikan Allah. Dia berdoa agar peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bagi semua orang, bahwa kebenaran akan selalu menang atas kejahatan, dan bahwa kekuatan sejati datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Somad pun merasa siap untuk kembali ke rumah dan melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat dan tekad untuk menjaga kebenaran serta keadilan. Somad merasa lega karena Toteng akhirnya benar-benar telah mati dan tidak bisa bangkit lagi. Meskipun dipuji oleh warga, Somad tetap merendahkan diri dan mengingatkan bahwa segala keberhasilannya adalah atas izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini adalah pengingat bagi dirinya sendiri dan orang lain bahwa kekuatan sejati datang dari Allah, dan bahwa kemenangan atas kejahatan hanya dapat dicapai dengan takwa dan kepatuhan kepadanya. Somad bersyukur atas bimbingan dan perlindungan Allah dalam perjalanan hidupnya. Somad menyampaikan kepada warga bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, dan kehebatan manusia pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Dia menekankan bahwa kekuatan sejati hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta semesta alam. Somad mengajak semua untuk menyembah dan beribadah kepada Allah, sebagai ungkapan penghormatan dan ketaatan kepadanya. Dengan itu, ia pamit kepada warga untuk pulang ke rumah, menutup babak baru dalam perjalanannya. Somad melangkah pulang dengan hati yang penuh harap, ingin segera bertemu dengan anak-anak dan mertuanya. Dia berdoa agar istri yang dicintainya akan segera kembali kepada mereka, sehingga bisa bersama-sama membangun rumah tangga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Somad yakin bahwa istri yang setia dan patuh akan datang kepadanya setelah mengetahui bahwa Toteng telah mati di tangannya, dan dia pun siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Dengan langkah mantap, Somad memasuki rumahnya. Di dalam, keluarganya menunggu dengan cemas. Anak-anaknya berlarian menghampirinya dengan wajah penuh kebahagiaan. Mertuanya tersenyum lega melihatnya pulang dengan selamat. "Tunggu sebentar, anak-anak. Aku punya kabar baik untuk kalian," ucap Somad dengan senyum bahagia. Mereka berkumpul di ruang keluarga, dan Somad menceritakan segala peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka tercengang mendengar kisahnya, namun juga bersyukur karena Somad berhasil mengalahkan Toteng dan membawa keamanan bagi keluarga mereka. Saat itu, pintu rumah terbuka lebar. Seorang wanita memasuki rumah dengan langkah ragu-ragu. Itulah istri Somad yang telah lama menghilang. Matanya bertemu dengan Somad, dan segera wajahnya terpancar kebahagiaan.
Dia sudah mati, Bu. Aku berhasil mengalahkannya, ucap Somad dengan suara penuh kelegaan. Wanita itu berlari ke pelukan Somad, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Keluarga itu kembali lengkap, dan kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Disitulah, mereka menyadari kekuatan iman dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi cobaan kehidupan, selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.